Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, terutama semangat dalam menjalani aktivitas di masa PPKM ini. Oke, minggu lalu saya sudah memberikan kesempatan kalian untuk melihat dan mempelajari satu video, kemudian kalian ambil makna apa yang bisa diambil dari video tersebut. Nah, ini saya persilahkan kepada teman-teman yang belum melihat, silahkan dilihat terlebih dahulu sebelum melanjutkan di materi ini. Oke, selanjutnya uh, saya mengambil beberapa jawaban mayoritas dari teman-teman yang sudah menjawab. Banyak yang mengartikan dan mengambil pelajaran dari video tersebut seperti jika jika melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Tolong-menolong tanpa melihat usia dan agama. Jangan ragu untuk tolong-menolong. Kemudian ada juga yang kita sebagai makhluk sosial harus tolong-menolong. Ya, jawaban dari semuanya sudah sangat bagus dan sesuai dengan yang ada di video tersebut. Nah, cuma saya ingin menggabungkan inti dari video tersebut itu adalah mengenai ini, toleransi, ya. Di mana toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Yang kedua, toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Karena dengan adanya toleransi ini bisa menjauhkan perpecahan. Jadi bisa mendatangkan perdamaian baik individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, nah ini ya, bangsa Indonesia ini terkenal dengan latar belakang perbedaan yang sangat beragam. Mulai dari keyakinan, suku, ras hingga warna kulit. Nah, selanjutnya ada banyak tujuan dari toleransi, cuma saya mengambil ada 4 tujuan dari toleransi. Yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Yang kedua, mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Ya, memang tidak dipungkiri jika tidak ada yang namanya toleransi, ini kita sebagai makhluk sosial pasti akan mudah bergeser dengan orang lain. Karena perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Makanya salah satu tujuan toleransi adalah mencegah perpecahan atau menjaga perdamaian. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Nah, jelas ya? Dan yang keempat, meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Memang yang namanya konflik ini tidak bisa kita hindari. Karena kita istilahnya pasti berteman dengan yang namanya konflik. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Salah satunya ini, kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Selanjutnya, ini ada manfaat dari toleransi. Dan memang tidak dipungkiri, sikap toleransi ini banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang menerapkannya. Disadari atau tidak disadari, memberikan dampak positif atas penerapannya yang berulang dan menjadi kebiasaan. Manfaatnya seperti 1. Membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan,
menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egois, dan mempermudah proses musyawarah. Nah, inilah manfaat toleransi ini sudah tercermin di video yang sudah kalian tonton. Contoh, menanamkan rasa persaudaraan, seperti bapak yang membantu siswi yang mendapatkan kesulitan karena uangnya tidak ada. Dia tidak kenal, tapi karena sudah merasa saudara, dia bayarkan. Kemudian menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ketika si ibu yang punya warung mendapatkan uang 3.000 hanya bisa beli nasi saja. Tapi ternyata datang ada nasi dan lauk tempe juga. Nah, kemudian mengurangi sifat egois. Ini sangat terlihat ketika tempe si bapak ini jatuh, bagaimana respon orang asing yang ada di sebelahnya. Langsung memberikan penawaran. Udah pak, ini ikan saya. Ini pak, ayam saya. Ternyata si bapak hanya mengambil ayam saja. Cuma satu. Nah, ini juga sifat toleransi. Dan dia tidak egois dengan mengambil semuanya. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki sikap atau sifat toleransi? Yang pertama, menghormati orang lain, memberi kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Nah, ini sudah sangat kelihatan ya. Bagaimana inti dari toleransi ini adalah tidak mempermasalahkan perbedaan, bisa menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan dia juga. Kemudian tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Jadi dia bisa berteman dengan siapapun. Ada orang yang berbeda, dia tidak memiliki pemikiran, oh kamu kok berbeda dengan saya, warna kulit beda, bentuk muka juga beda. Oh berarti kamu bukan golongan saya, berarti kamu tidak teman saya. Bukan seperti itu. Tapi dia bisa bersosial dengan siapapun karena dia tidak menganggap perbedaan itu sebagai suatu masalah. Ada contoh sikap toleransi yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat banyak contohnya. Seperti toleransi beragama. Ini sangat terlihat itu, saya ngambil contoh di Bali. Ketika di Bali, ketika bulan puasa, itu yang menjaga di sana polisi biasanya. Itu yang polisi muslim ketika hari raya Idul Fitri, itu mereka bisa mudik. Dan yang menjaga di sana atau menggantikan adalah yang polisi yang non-muslim. Jadi karena toleransinya sangat besar. Begitu juga dengan upacara keagamaan Hindu di sana. Mayoritas malah banyak warga muslim juga yang membantu untuk mengamankan kegiatan. Ya. Jadi sangat indah untuk di sana. Toleransi budaya, toleransi berpolitik, toleransi pergaulan, toleransi sekolah, kemudian toleransi lingkungan keluarga, toleransi bermedia sosial. Nah, jadi contoh untuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak, ya. Di mana di awal tadi saya jelaskan pengertian inti dari toleransi adalah kita bisa menahan diri ketika melihat perbedaan terhadap orang lain dan tidak membuat itu sebagai suatu masalah. Alangkah indahnya memang ketika kita bisa saling menghargai satu dengan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi orang yang memiliki sikap toleransi yang sangat besar. Ya, semoga materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjadi manusia yang sangat bertoleransi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.